Bentar, Mang, bentar. Lagi kemarin lagi seru. Ya udah, Mama siapin motor dulu ya. Iya. Nah, Adek. Dek, kenapa, Dek? Dek, Adek. Kenapa, Dek? Dek, ayo makan dulu. Dek, kamu kenapa, Dek? Adik kita kejam. Gimana? Tidak ada sana. Dek, kamu kenapa, Dek? Dek. Anak kita kenapa? Gak tahu, Pak, tapi tadi waktu ziarah dia kesandung terus kepalanya kebentur di batu. Hah? Gimana? Di kuburan lah. Wah, fix kesurupan ini. Ayo bantu aku, kita bawa ke dukun. Kok dibawa ke dukun? Loh, ini ketempelan ini ke dukun, ayo. Enggak, dia tuh sakit. Kita harus bawa ke rumah sakit. Kalau kamu masih panik, kamu keluar aja. Biar aku videoin terus aku tunjukin ke dokter. Yaudah, terserah kamu lah. Aneh aja. Jadi gitu, Dok, ceritanya. Kira-kira anak saya kenapa ya, Dok? Apa benar dia kesurupan? Soalnya kemarin malah suami saya nyuruh bawa ke dukun, bukannya ke dokter. Baik, terima kasih Ibu karena Ibu sudah membawanya ke dokter bukan ke dukun. Karena memang sebenarnya kondisi anak Ibu ini dapat dijelaskan secara medis. Di mana dari hasil wawancara yang telah kita lakukan, anak Ibu kita diagnosis sebagai epilepsi atau mungkin Ibu lebih kenal dengan yang namanya AYAN. Di mana epilepsi atau AYAN ini merupakan suatu kondisi di mana terjadi gangguan pola aktivitas listrik yang terlalu berlebihan di otak. Maka dari itu, anak Ibu dapat mengalami kejang baik di sebagian tubuh maupun seluruh tubuhnya. Nah, sebenarnya untuk penyebab daripada epilepsi atau AYAN itu belum diketahui secara pasti. Namun, ada beberapa kondisi yang dapat menyebabkan adanya gangguan pola aktivitas listrik di otak. Seperti contohnya meningitis, kemudian juga cerebral palsy atau bawaan lahir, dan juga cedera otak seperti yang anak Ibu alami. Apa ya, Nak? Sabar ya. Kira-kira gimana sih, Dok, cara kita mengenali epilepsi? Baik Ibu, sebenarnya untuk mengenali epilepsi itu cukup mudah, di mana gejala utama dari epilepsi atau AYAN itu adalah kejang. Namun, ada 5 gejala tambahan yang berkaitan dengan kepala yang dapat kita gunakan untuk kita mengenali epilepsi atau AYAN. Yang pertama, pusing. Yang kedua, mata berkunang-kunang. Yang ketiga, pendengaran menurun. Yang keempat, berkeringat berlebihan. Dan yang kelima, mulut berbusa. Lalu, gimana sih, Dok, caranya agar anak saya tidak kejang kembali? Jadi Bu, ada 5 cara untuk mencegah supaya kejang tidak berulang. Yang pertama, mengkonsumsi obat-obatan sesuai dengan resep dokter secara teratur. Yang kedua, mencukupi waktu tidur dan istirahat. Yang ketiga, banyak minum air putih dan makan secara teratur. Yang keempat, berolahraga secara rutin. Dan yang terakhir atau yang kelima, mengelola stres dengan baik. Jadi itu dia Bu, cara untuk mencegah supaya kejang pada anak Ibu tidak berulang. Setelah ini akan saya resepkan obat-obatan untuk anak Ibu. Semoga anak Ibu lekas sembuh ya. Jadi teman-teman, itu tadi merupakan salah satu kasus dari epilepsi atau AYAN. Mari kita cegah supaya teman dan sanak saudara kita tidak terkena epilepsi atau AYAN dengan menggunakan 5 cara. Yang pertama adalah menggunakan helm pada saat berkendara motor dan juga mengenakan sabuk pengaman pada saat menggunakan mobil. Yang kedua, mencuci tangan dan mengkonsumsi makanan bergizi lengkap serta seimbang. Yang ketiga, tidak merokok. Dan yang keempat, menjalankan imunisasi. Yang terakhir atau yang kelima, memeriksakan kandungan secara rutin untuk menurunkan resiko epilepsi pada bayi. Dek, ini minum obat dulu. Kamu udah terlambat minum obat nih. Dek. Wah, ini kayaknya kejang epilepsinya kambuh. 5 langkah pertolongan pertama untuk mengatasi kejang epilepsi. Yang pertama, hindarkan penderita dari tempat yang berbahaya. Kedua, longgarkan baju penderita jika terlalu ketat dan miringkan penderita untuk menghindari lidah menyumbat jalan nafas. Yang ketiga, jangan masukkan benda apapun ke dalam mulut penderita. Keempat, biarkan kejang berlangsung hingga berhenti. Dan yang kelima, segera bawa penderita ke dokter. Hah? Anak kita kejang? Terus dia di mana sekarang? Gak kamu gitu loh. Itu Bang, bukan dekat rumah kita. Weh, sana-sana, aku disuruh. Ingat teman-teman, epilepsi bukanlah suatu kutukan. Yuk bersama kita patahkan stigma negatif mengenai epilepsi mulai dari diri sendiri dan juga orang sekitar.